أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampai kepada ayat ketiga daripada surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Allah taala memberikan petunjuk kepada orang yang beriman untuk jangan mengawini anak yatim apabila kada menjujur, apabila kada memberikan mahar. Kan sebelumnya kan dibicara tentang menggaduh anak yatim. Lalu ada anak yatim nih bebinian kan, lalu pina hendak balik kayak nih, lalu hendak dikawininya. Ini mungkin kejadian dulu. Wah, ini turun ayatnya hendak dikawininya karena dalam tanggungannya bang beko kawini ya, apalagi anak yatimnya bina bungas juga misalnya tah beko ambil bini ya, tapi kadang memberi mahar dan hendak menguasai harta anak yatim. Kan anak yatim ini kan ditinggal mati oleh abahnya, mau banyak bisi harta kan. Nah lalu misalnya ada di antara keluarganya ini menggaduh anak yatim ini dan menyimpan akan hartanya juga. Kebetulan anak yatim ini bebinian bujang, daripada dikawini orang baik seorang yang mengawini seorang juga yang menggaduh ya. Nah mungkin juga hendak menguasai harta anak yatim, atau kada di dalam tafsir ini, apabila kamu mengawini anak yatim tapi kada memberi anak mengawini anak yatim tapi kadang memberi jujuran nang sewajarnya adalah nang seharusnya kan, ibaratnya nang anggaplah di daerah kita berapa jujuran nang standarnya salawi lah, anak menjujur 2 juta aja. Nah, itu kadang memenuhi standar. Mantang anak yatim ini inya nang menggaduhnya lalu waisak handaknya menjujur tuh ya sedikit aja. Nah tuh lalulah turun ayat ini, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Apabila kalian khawatir bahwa tidak bersikap adil terhadap anak yatim. Nah anak yatim ini perempuan. Tafsirnya nih, apabila anak yatim tuh di bawah asuhan salah seorang daripada kalian menggaduh anak yatim nih, lalu hendak mengawininya pulang dan takut atau khawatir bahwa tidak memberikan kepadanya jujuran yang sewajarnya, maka sebaiknya kada usah gen dikawini itu anak yatim itu. Kawini perempuan yang lain aja, karena perempuan tuh banyak aja selain itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah perempuan yang kalian anggap baik di kalangan perempuan, tapi selain anak yatim, cari yang lain aja gitu. Nah amun tadi itu lo bina berbuat jolim kepada anak yatim dengan mengawininya untuk menguasai hartanya, tapi menjujur sedikit aja. Wabina zalim kepada anak yatim, baik kawini nang perempuan yang lain aja, perempuan baik-baik bang. Masna 2 boleh, 1 boleh, 2 boleh, wasulasa 3, waruba 4. Nah jadi poligami itu sampai 4 ya. Jadi ayat inilah bukan menyuruh kita memperbanyak istri, kada. Ayat ini turun itu inya kayak ini di zaman sebelum Islam, lalakian tuh bisi bini 100 200 bisi bini. Lalu turun ayat ini membatasi, bukan memperbanyak. Kada boleh lagi 200, kada boleh lagi 100, 4 saja. Nah batasnya kada boleh lebih daripada 4, 5 kan kada boleh ayat ini. Jadi ayat ini turun membatasi, bukan memperbanyak istri. Kalau misalnya diperlakukan kepada kita misalnya anak bini saya kong lah ya mama makan ayat ini aja lalu jadi 4, bukan nggak ada boleh.
boleh aja poligami sampai 4 tuh. Kalau adil. Coba sambungan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika kalian khawatir bahwa tidak bersikap adil kepada istrimu yang lebih daripada seikung itu, fawahidatan. Wahidah itu artinya 1, seikung gin. Mun kada kawa adil 2 seikung gin misi bini mata ya. Mun kada kawa 3 apalagi 4 seikung gin. Ngalih bersikap adil itu ngalih. Tapi ada sampai 9 tuh. Hah? Ada sampai 9. Iya dulu. Amun wayih ini sampai 9 nang lebih daripada 4 itu jinah hukumnya. Misalnya wayih ini nah. Mana? Ada aja Pak Wi, tapi wayih ini aja. Ada ya, memang ada ya kayak itu. Nya kada mengamalkan. Kada mengamalkan ayat Quran. Ya kan 4 aja tuh kita boleh bila 9 tadi nang berapa nih? 5-nya tuh jinah hukumnya. 5 ikung bini nang itu kada sah pun kada sah nikahnya dan jinah. Kalau masih ada nang 4 ini kecuali kita bercerai misalnya. Tapi kawin 4 dia tetap kada boleh 5 gitu nah. Bila orang sudah 4 lah anak kawin lah paksanya mencerai seikong. Jadi 4 pulang. Nah, jadi kalau misalnya haji siapa kena sugih benar banyak di sini di situ dijumlahkan 9. Nah, itu kita kada makan ayat Quran. Iya. Haram hukumnya. Hah? Misalnya aku nih anaknya apa no 2 abahnya bisa bini, abahnya udah keramput lagi. Makanya itu karena kau bersikap adil katuju berdusta lawan mini tuha. Bila menjolong duit bisa kada rata lawan mini anom bina banyak. Bini tuha kesedikit kena kayak ini nabi jalannya kena di akhir nah timpang ketahuan oh ini kada adil lawan bininya nah kayak itu. Tapi lah mau kau bersikap adil ayo ha Nabi Muhammad tuh adil sini wajar aja lebih dari sekong kita kamu kada kawa adil sekong gen kada habis berarti tah nah au ma malakat aimanukum. Nah, nih budak nih atau mamalar budak yang kalian miliki. Bahari kan banyak aja budak. Mun kada kawa bersikap adil kepada istri-istri budak budak perempuan gini pala sama aja juga tuh. Budak tuh kalau dijima juga sama perempuan juga, bebinian juga, cuman statusnya nah budak. Rasanya sama aja juga ya kalau. Nah, tapi ini kada lagi pang budak ya kala. Nah, zalika adana alla ta'ulu. Yang demikian itu artinya seikong hajagin atau memalar budak haja. Karena tadi bila hendak 2, 3 lu bina kada adil. Itu lebih hampir bahwa lebih menghampirkan bahwa kalian tidak bersikap adil. Lebih menghampirkan dibandingkan kalian bersifat zalim. Artinya lebih baik bini seikung aja daripada 2 tapi berdusta terus. Memperbanyak istri bukan memperkuat ibadah, membanyak dosa. Apalagi sini ini anak terus nih diongkosi kada. Tuh dituntut kena di akhirat anak ya kena menuntut bah ya. Pian kada menunaikan hak kepada ulun, ya. Pian kada mengongkosi ulun, ya dan sebagainya. Nah itu kan itu. Nah jadi kita ini ya Allah turutilah apa saran Al-Qur'an. Amun kawa adil, iya 2, iya 3, ya 4, tapi jangan 5. Ah, kayak itu. Itu tuh deh. Itulah pahaman daripada ayat Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan dan mudah-mudahan seandainya kata kaum mengamalkan juga mudahan kita dapat berkat Al-Qur'an, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.